Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma Sayyidina sholli wa Muhammad. sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Abi dan keluarga diberi kesehatan dan Amin. dilancarkan rezekinya. Amin. Abi, bagaimana orang pencari ilmu wafat di pondok, tapi di pondok sering melakukan maksiat? Ada, apakah derajatnya hampir sama dengan Nabi atau tidak? Dan apakah dia masih masuk surga atau tetap masuk neraka? Cukup sekian, Nabi. Terima kasih atas jawabannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus memisahkan antara kebaikan dan kejelekan. Menuntut ilmu itu bagus. Adalah orang yang mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua makhluk akan mendoakannya. Hatal hitan fil bahar. Sampai ikan kecil di dalam dasar laut yang mungkin orang gak akan kelihatan itu akan mendoakan dia. Ketika ada orang seperti itu ternyata bermaksiat di dalam pondok, ya, itu dosa tersendiri. Ketika orang maksiat akan mendapat dosa, dicatat oleh malaikat. Kalau pertanyaannya adalah apakah ketika dia mati dalam pondok seperti itu, apakah nanti dia di akhirat masuk surga atau neraka? Itu adalah hak Allah untuk menentukan. Ketika kemaksiatannya itu diampuni oleh Allah, ya, maka bisa saja masuk surga tanpa masuk neraka terlebih dahulu. Tapi kalau kemaksiatan itu harus dicuci dulu di neraka, ya bisa saja. Tergantung Allah yang maha adil. Begitu. Tapi tentu ketika kita melihat ada orang yang mati seperti itu, husnudzon, mudah-mudahan dengan matinya dia di pondok, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita untuk koreksi pribadi, jangan sampailah kita menuntut ilmu dalam keadaan juga maksiat, begitu. Jadi beda memandang orang lain sama memandang pribadi itu beda. Kalau mandang orang lain, husnudon kepada orang. Bisa saja dia itu maksiat kemudian malamnya menyesal. Menyesal dari kemaksiatan yang sebelumnya. Ya. Sedangkan orang yang menyaksikan atau yang mengetahuinya sudah ngecap dia ahli maksiat, padahal sudah tahu taubat. Sudah diampuni oleh Allah. Tapi dia yang mengecap atau meyakini orang itu ahli maksiat, dia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari suudzonnya dia. Jadi bisa saja dibalik oleh Allah, mana yang baik, mana yang buruk. Begitu. Jadi ketika ada orang melihat orang lain melakukan kemaksiatan, istighfar pada Allah, mendoakan agar dia taubat. Begitu caranya. Bukan kemudian ngecap, wah maksiat, neraka ya dia kayaknya. Dah. Dengan merendahkan orang lain itu juga maksiat. Dan itu dia belum taubat. Sedangkan orang yang dilihat dia maksiat itu bisa saja sudah taubat dan sudah diampuni oleh Allah. Sedangkan dia belum juga taubat karena dia nggak merasa salah. Sudah memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Paham ini? Nah, makanya hati-hati. Wallahu a'lam bishawab.